Mengapa Timur Tengah selalu dirundung konflik tanpa henti? Ada yang berkata ini karena ideologi radikal yang menjamur. Ada yang berkata karena perebutan minyak. Ada yang berkata karena minimnya nilai demokrasi. Sebenarnya itu semua hanyalah fenomena permukaan. Timur Tengah selalu bergolak karena kawasan ini memang dirancang untuk selalu terbakar oleh negara-negara superpower semenjak seratusan tahun yang lalu. Arsitek saat itu, Imperium Inggris dan Perancis, menyusun peta baru Timur Tengah di bawah reruntuhan Imperium Turki Utsmani yang kalah perang pasca Perang Dunia Pertama. Peta baru itu dikenal dengan nama Sykes-Picot, disepakati tahun 1916. Intinya, setelah kalah perang, wilayah kekuasaan Turki Utsmani akan dipecah-pecah dan kelak akan berada dalam pengaruh kedua negara, Inggris dan Prancis. Yang menjadi masalah, provinsi-provinsi yang dahulunya dalam kekuasaan Turki Utsmani dilebur dan dipecah dalam fragmen-fragmen calon negara-negara baru tanpa memperhatikan struktur demografi masyarakatnya. Inilah bom waktunya. Contohnya, suku bangsa Kurdi di Provinsi Kurdistan yang jumlahnya saat itu sekitar 40 juta orang ternyata justru dipecah-pecah dan dimasukkan ke dalam 4 bakal negara baru yang sekarang menjadi bagian dari negara Turki, Syria, Iran, dan Irak. Parahnya suku Kurdi malah menjadi minoritas di keempat negara itu. Inilah salah satu cikal bakal munculnya gerakan separatis hingga saat ini. Contoh lain, 3 provinsi berbeda, Mosul, Baghdad, dan Basrah dijadikan satu menjadi Irak saat ini. Sementara daerah Kuwait yang masa Turki Utsmani masuk ke dalam Basrah oleh Inggris justru dipisah sendiri dan menjadi protektorat. Mosul dominan Sunni Kurdi, Baghdad Arab Sunni, dan Basrah Arab Syiah. Jadi selain secara internal selalu ada ketegangan dalam negara Irak, keputusan mengeluarkan Kuwait juga menjadi permasalahan batas negara antara Kuwait dan Irak, sehingga pernah terjadi invasi oleh Saddam Hussein. Dan tentu yang paling berat adalah contoh tentang status Palestina. Saat Inggris menjanjikan kepada bangsa-bangsa Arab agar mau memberontak pada Imperium Turki Utsmani pada Perang Dunia I dengan imbalan terbentuknya negara Arab baru, diam-diam Inggris melalui deklarasi Balfour menjanjikan terbentuknya negara baru bagi orang Yahudi di wilayah yang bukan milik mereka sama sekali, yaitu Palestina. Akibatnya, jumlah orang Yahudi di Palestina yang hanya 25.000 orang dengan tambahan pengungsi Yahudi yang masif dari Eropa, jumlah orang Yahudi di Palestina meledak menjadi lebih dari 500.000 orang. Apesnya lagi buat warga Palestina, pada tahun 1947 saat PBB mengumumkan membuat negara terpisah, Israel dan Palestina, meski ada 1,2 juta warga Palestina saat itu dan 600.000 orang Yahudi, justru Israel dijanjikan wilayah seluas 62% dari wilayah Palestina, sementara warga Palestina sendiri hanya mendapat 38%. Saat warga Palestina keberatan, mereka diusir secara massal dari tanah mereka sendiri oleh para pendatang. Itulah yang dikenal dengan Nakba. Kawasan Timur Tengah ini menjadi saksi mata carut-marutnya sebuah wilayah akibat campur tangan negara kuat lainnya.